Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aldi Saputra dari kampus STIA Stistio Morabungo, NPM 1816963201050 dari Prodi Administrasi Negara kelas B S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Definisi organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Jenis organisasi. Organisasi formal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh organisasi formal antara lain adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha, dan sebagainya. Organisasi informal berbeda dengan organisasi formal. Organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contoh organisasi informal adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis dan sebagainya. Kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Davis 1951. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, diantaranya: 1. Menjalin kedekatan dengan anak buah atau mendapat respek dari anak bawahan. 2. Memberikan semangat dan motivasi atau dorongan positif bawahan. 3. Memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Jangan terlalu cepat menghakimi bawahan. Organisasi formal yaitu yang sengaja direncanakan dan strukturnya secara tegas disusun. Organisasi formal harus memiliki tujuan dan sarana, di mana tujuan organisasi ini akan menentukan struktur organisasinya. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawabnya. Organisasi dengan struktur formal dikelola oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola organisasi. Mereka menciptakan struktur formal agar mereka mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Biasanya struktur formal ini digambarkan dalam bentuk bagan organisasi. Strategi dan struktur. Chandler menyimpulkan bahwa pengubahan strategi mengakibatkan perubahan dalam desain organisasional. Peningkatan kompleksitas menyebabkan struktur tersentralisasi tidak efisien, di mana dimensi-dimensi dasar struktur organisasi terdiri dari
pembagian kerja, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab, rentang kendali, struktur, plat, dan struktur tal. Organisasi formal yang dibentuk secara sadar dan mempunyai tujuan tertentu yang didasari pula dengan menggunakan sistem tugas, hubungan wewenang, tanggung jawab maupun pertanggungjawaban dirancang oleh manajer agar pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Dalam organisasi formal, semua hubungan kewenangan maupun responsibility akan terlibat dalam bagian struktur organisasi, di mana pada bagian tersebut akan diperlihatkan seberapa besar wewenang maupun tanggung jawab yang harus dipikul untuk masing-masing pekerjaan yang merupakan bagian dari pekerjaan yang lebih besar dengan tujuan organisasi yang ditetapkan. Pada bagian struktur organisasi, ada 4 hal penting untuk dimengerti dan dipahami, sehingga dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang telah menjadi bagian masing-masing, tidak terjadi kebimbangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun bagian struktur organisasi adalah wewenang, tanggung jawab, koordinasi maupun pendelegasian wewenang. Organisasi informal sering terjadi karena adanya komunikasi antar sesama anggota yang dengan cepat menyebarkan informasi melalui desas-desus dari mulut ke mulut. Adapun desas-desus itu bisa saja berlebihan, salah, kurang tepat maupun merupakan kebocoran informasi dari atasan yang mungkin benar. Untuk itulah, agar organisasi informasi bermanfaat bagi perusahaan, maka sudah sepantasnya kalau setiap atasan harus bisa menggunakan segi positif keberadaan organisasi informal ini, terutama dalam menyampaikan perintah. Bagaimanapun, saat ini struktur informal banyak dikembangkan oleh kebanyakan organisasi berdasarkan pada realitas interaksi kehidupan sehari-hari antar anggota organisasi. Struktur informal ini mungkin berbeda dengan struktur yang telah dibuat dalam bagan. Struktur informal dibuat karena orang-orang menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu yang mereka anggap lebih mudah dan menghemat waktu mereka. Bentuk interaksi berdasarkan pertemanan, kelompok, atau hubungan lainnya. Orang-orang merupakan struktur formal yang telah ada, lebih mudah, atau hubungan lainnya. Pemimpin perlu belajar untuk bekerja baik dalam struktur formal maupun struktur informal. Pemimpin yang fleksibel dapat merealisasikan elemen dalam struktur informal untuk menjadi formal dengan mengadopsi struktur formal untuk memasukkan perbaikan dengan hasil yang diperoleh dari pekerjaan sehari-hari dalam struktur informal. Kepemimpinan merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain dalam kelompok untuk menggapai tujuan yang disepakati bersama. Pengertian lain dari kepemimpinan adalah suatu proses pada saat pemimpin memberikan pengaruh dan contoh kepada setiap individu yang dipimpinnya dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama. 3. Kepemimpinan dalam organisasi ialah etinitas dalam pengarahan tugas atau kewajiban para anggota dalam organisasi yang dimaksudkan untuk meraih tujuan. Berdasarkan berbagai arti kepemimpinan dalam organisasi dan definisi pemimpin di atas, dapat diketahui perbedaan antara keduanya, yaitu pemimpin merupakan kata besar dari kepemimpinan. Pemimpin memiliki arti yaitu seorang yang menjalankan suatu kelompok dengan mempengaruhi individu lainnya
dalam rangka untuk meraih suatu tujuan yang ditentukan bersama. Seperti yang diketahui dari penjelasan tersebut, terdapat berbagai macam definisi dari kepemimpinan dalam organisasi. Beberapa penjelasan tersebut adalah: 1. Kepemimpinan merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain dalam kelompok untuk menggapai tujuan yang disepakati bersama. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari materi kepemimpinan dan organisasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.